إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah azakumullah, dan kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Ikhwan fiddin azakumullah, pada hari ini kita akan membahas penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tinggalnya di Saudi Arabia. Beliau wafat tahun 1285 Hijriah. Yang saya pakai ini tahqiq Dr. Al-Walid bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Furayyan yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid di juz yang kedua. Juz yang kedua di halaman 648 sampai 650. Bab yang ke-37. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah wa tahlili ma haramallah. Jadi bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma halallah atau tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka, yaitu ulama dan umara, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ini bab ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Kata beliau begini: faqad ammatil balwa bihadzal munkari khususan mimman yantasibu ila al-ilmi nasabul habaila fi as-sadd 'anil akhdhi bil kitabi was sunnati wa saddun nasa an mutaba'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi wa nahyihi. Dan sungguh telah menyebar musibah ini bihadzal munkar, dengan kemungkaran ini, artinya sudah menyebar kemungkaran ini, yaitu kemungkaran apa? Menolak hadis Nabi dengan pendapat ulama. Antum catat itu. Telah menyebar kemungkaran ini dengan telah menyebar musibah dan bencana ini dengan kemungkaran ini, yaitu menolak hadis Nabi dengan pendapat ulama. Khususan mimma yantasibu ilal ilmi, khususnya orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu. Artinya yang menolak hadis dengan pendapat ulama ini bukan orang awam, yang menolak para dai, para ustadz, orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Nasabul habaila fi saddi an al-akhdhi bil kitab wa sunnah, dan mereka telah mengadakan penghalang-penghalang untuk mencegah manusia untuk mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wa saddun nasa, dan mereka juga menghalangi manusia an mutaba'atin Nabi SAW, yaitu menghalang-halangi manusia dari ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimi amrihi wa nahyi, dan juga menghalangi untuk mengagungkan perintah Nabi Muhammad SAW dan larangan-larangan beliau. Ini perhatikan, yang menghalangi ini bukan orang awam. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, siapa yang menghalangi? Orang-orang yang berilmu, mimma yantasibu ila ilmi. Fa min dzalika qauluhum la yastadillu bil kitabi was sunnati illa al mujtahid wal ijtihadu qad inqata'a wa yaqulu hadha alladhi qallattuhu a'lamu minka bil hadithi wa binasikhihi wa mansukhihi wa nahwi dzalika min al aqwal allati ghayatuha
tarku mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa wal i'timadu 'ala qaulin man yajuzu 'alaihi al-khata' wa ghairuhu min al-a'immati yukhalifuhu wa yamna'u qawlahu bidalilin. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kulluhu. Di antaranya perkataan mereka, perkataan orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu ini, tidak boleh berdalil dengan Quran dan Sunnah kecuali mujtahid. Sedangkan ijtihad sudah terputus. Dan mereka juga berkata, orang yang saya taklid kepadanya itu lebih alim daripada kamu. Kan ini sekarang yang dibawakan gitu. Yang saya taklid ini, yang saya taklid siapa? Ulama, masyayikh. Kamu siapa? Gitu. Yang saya taklidkan orang yang lebih alim daripada kamu tentang hadis, tentang nasih dan mansukh, dan perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Wa nahwi dzalik min al-aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya dari mereka mengatakan demikian, puncaknya apa? Meninggalkan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berkata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wal i'timadu 'ala qaulin ma yajuzu 'alaihi al-khata', dan mereka bersandar kepada siapa? Mereka tolak ini hadis-hadis Nabi. Mereka tolak. Mereka bersandar kepada perkataan ulama yang bisa aja ulama ini salah. Karena ulama masum atau tidak masum? Tidak masum. Jadi mereka bersandar kepada perkataan para ulama yang bisa saja mereka ini salah. Wa ghairu min al-a'imma yukhalifu wa yamna'u qawlahu bid-dalil. Dan padahal ada imam yang lainnya yang menyelisihinya dan menolak pendapatnya yang berdasarkan dalil. Jadi dia ikut ulama ini, ada ulama yang lain yang menolak pendapat dia dengan dalil. Fama min imamin illa waladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kulluhu. Dan tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu dan tidak semua ilmu dia miliki. Demikian manusia, nggak ada orang memiliki semua ilmu, nggak mungkin, mustahil. Jadi tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagian ilmu dan tidak semua ilmu dia miliki. Fal wajibu ala kulli mukallafin idza balaghahu ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahima ma'na dzalika ayantahiya ilaihi wa ya'mala bihi wa in khalafahu man khalafahu. Yang wajib atas setiap mukallaf, artinya orang yang dibebani syariat, yang wajib apabila sampai kepada dia dalil, sampai kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan dia paham maknanya, maka dia wajib untuk berhenti sampai di situ dan mengamalkannya. Kalau sudah dalil Al-Quran dan Sunnah, dia wajib untuk mengambil dalil itu dari Quran dan Sunnah. Meskipun ada orang yang menyalahinya, siapapun orang itu, setinggi apapun orang itu, sehebat apapun, kalau orang itu apakah dia ustadz, apakah dia dai, apakah dia doktor, apakah dia syekh atau ulama, kalau sudah dalil dia menyalahi dalil, nggak boleh kita ikut mereka. Yang kita ikut apa? Yang kita ikut apa? Dalil. Itu antum perhatikan tuh. Ini ta'sil untuk antum pegang seumur hidup. Kemudian kama qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu. Jangan kamu mengikuti selain Allah sebagai wali-wali atau sebagai pemimpin. Sedikit sekali kalian ingat. Artinya sedikit kali kalian mengambil pelajaran. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka
anna anzalna 'alaikal kitaba, bahwasanya kami menurunkan kepadamu alkitab, yaitu Al-Qur'an, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka, inna fi dzalika la rahmatan, sesungguhnya pada yang demikian itu, di dalam Al-Qur'an itu ada rahmat, wa dzikra, dan pelajaran dan peringatan, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, lanjutannya ini di surah Al-Ankabut ayat 51. Wa qad taqaddama hikayatul ijma'i ala dzalik wa bayanu anna al-muqallida laysa min ahli al-ilmi. Wa qad haka aidan Abu Umar bin Abdul Bar wa ghairuhu al-ijma' ala dzalik. Dan telah terdahulu penjelasan tentang ijma' atas yang demikian. Apa ijma'? Yaitu telah ijma' semuanya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau sudah ada dalil, buang pendapat mereka. Kalau sudah ada dalil, buang fatwa mereka. Itu sudah ijma'. Dibawakan sebelumnya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, perkataan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, dan sudah saya bawakan di majlis ini dari buku kitab Aslu Sifat Salatin Nabi. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang itu. Jadi sudah menjelaskan kalau sudah ada dalil, kewajiban kita ikut dalil, bukan perkataan para ulama. Kalau sudah ada dalil, yang wajib kita ikut adalah dalil, bukan perkataan ulama, bukan fatwa ulama. Idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah datang athar hadis Nabi, maka tertolak semua pendapat. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, wa bayanu anal muqallida laysa min ahli ilmi, dan juga penjelasan bahwa muqallid, orang yang taklid, tidak termasuk ahlul ilmi. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di awal-awal dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in. Annal muqallida laysa min ahlul ilmi. Muqallid tidak termasuk ahlul ilmi. Dan juga diceritakan oleh Imam Abu Umar bin Abdul Bar dan yang lainnya, ijma' atas yang demikian. Jadi ijma' kalau sudah ada dalil, wajib ikut dalil, tidak boleh taklid kepada ulama. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallida, wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallida li jahlihim bil kitab was sunnah wa raghbatihim anhuma wa haula'i wa in dhannu annahum ittaba'u la'imma fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum wattaba'u ghaira sabilihim. Saya berkata, kata Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh, dan tidak menyalahi yang demikian kecuali orang-orang yang bodoh, yang suka taklid karena mereka bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berpaling dari keduanya, dari Quran dan Sunnah. Mereka meskipun menyangka bahwa mereka mengikuti para imam, pada hakikatnya mereka telah menyalahi para imam, karena para imam menyuruh kita ikut siapa? Ikut dalil, bukan ikut pendapat mereka, bukan ikut fatwa mereka. Wattaba'u ghaira sabilin, dan mereka mengikuti selain jalannya para imam. Kama qaddamna min qauli Malik wa Syafi'i wa Ahmad, sebagaimana telah kami jelaskan dari perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Lakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratun ila anna taqlida qabla bulughil hujjati la yudham wa inna ma yunkaru ala man balagatul hujjatu wa khalafaha liqauli imam min al-a'immati wa dhalika innama nasha'a 'anil i'radi an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulih wal iqbali 'ala kutubi man ta'akhkhara wal istighna'i biha 'anil wahyaini wa hadha yushbihu ma waqa'a min ahli kitabi alladziina qala Allah fihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah kama sayati bayanu dzalika fi hadithi Adi bin Hatim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, akan tetapi dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah, nanti saya akan jelaskan perkataan Imam Ahmad, ada isyarat bahwa taklid sebelum sampainya hujjah tidak tercela. Taklid sebelum sampai hujjah tidak tercela. Sesungguhnya diingkari bagi orang yang sudah sampai hujjah dan dia menyalahi karena perkataan seorang imam dari imam-imam. Yang demikian sesungguhnya timbul dari berpaling dari memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulnya SAW, dan dia menghadap atau membaca kitab-kitab para ulama yang belakangan dan merasa cukup
Artinya tidak butuh kepada dua wahyu. Wal istighna biha an wahyin. Artinya dia merasa cukup tidak butuh pada dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan ini mirip seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab, yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarum wa ruhbanum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Bagaimana nanti ada penjelasannya tentang hadis Adi bin Hatim. Fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa arafa aqwalahum falyaridha ala ma fil kitab wa sunnah fa inna kulla mujtahidin minal ulama'i wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabi la budda yadhkura dalilahu. Maka wajib terhadap orang, wajib atas orang yang jujur terhadap dirinya, wajib atas dia apabila dia membaca kitab-kitab para ulama dan melihat kitab-kitab para ulama dan mengetahui perkataan para ulama, hendaknya dia menimbangnya kitab-kitab itu dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia wajib menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah, karena setiap mujtahid dari para ulama dan orang yang mengikuti mereka dan menisbatkan dirinya kepada mazhabnya, dia harus menyebutkan dalilnya. Perhatikan, semua ulama wajib menyebutkan dalil. Wal haqqu fil mas'alati wahidun wala immatu muthabuna ala ijtihadihim fal munsifu yaj'alu an-nadhara fi kalamihim wa ta'ammulahu tariqan ila ma'rifatil masail wa istihdariha dhihnan wa tamyizan lis-sawabi min al-khata'i bil adillati allati yadhkuruha al-mustadillun wa yata'arrafu bidzalika man huwa as'adu bid-dalili minal ulama fayattabi'ahu. Dan kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan adalah satu. Jadi orang berselisih tentang suatu masalah, yang benar itu satu. Dan para imam diberikan ganjaran atas ijtihad mereka. Dan orang yang jujur, maka orang yang jujur dia menjadikan penelitian dan pembahasan tentang perkataan mereka sebagai jalan untuk mengetahui masalah-masalah dan juga menghadirkannya. Artinya menghadirkannya dari masalah-masalah itu wa tamyizan lis-shawab, dan juga untuk membedakan antara yang benar minal khata', yang benar dari yang salah. Dengan apa? Bil adillah, dengan dalil-dalil yadhkuruhal mustadillun, yang disebutkan oleh orang-orang yang berdalil. Wa ta'arafu bidzalika, dan diketahui yang demikian, akan diketahui yang demikian itu man huwa as'ad bid dalil. Menurut ulama itu ya. Maka yang paling bahagia, artinya yang paling sesuai dengan dalil untuk diikuti dari para ulama. Artinya yang ulama yang menjelaskan dengan apa? Dengan dalil. Jadi kita wajib mengikuti dalil. Penjelasan Imam Ahmad di sini, jadi dikatakan oleh Syekh bahwa perkataan Imam Ahmad sebagai isyarat taklid itu boleh sebelum sampainya hujjah. Yang dimaksud perkataan Imam Ahmad, itu Imam Ahmad berkata begini, ajibtu liqaumin, ini ada dalam kitab Tauhid dan juga dalam Fathul Majid. Kata waqala Imam Ahmad, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun wa yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayg fayahlik. Kata Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, aku merasa heran dengan satu kaum yang mereka mengetahui sanad dan sahnya satu hadis, dia mengikuti pendapatnya Sufyan, maksudnya di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang dimaksud di sini oleh Imam Ahmad yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Abdullah Al-Kufi yang wafat tahun 161 Hijriah. Dia seorang imam yang abid, al-thiqa, al-faqih. Dan dia punya mazhab yang masyhur dan diikuti oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama tentang mazhabnya oleh Imam Ibnu Abdul Barr kitabnya At-Tamhid dalam Al-Istidhkar dan yang lainnya, oleh Ibnu Munzir, oleh Ibnu Hazm, oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Jadi
Kata Imam Ahmad, aku sangat heran kepada orang yang tahu sanad dan sahnya satu hadis, dia mengikuti pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Padahal Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63, hendaknya berhati-hati orang, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW akan terkena fitnah atau adab yang pedih. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itulah syirik. Barangkali dengan dia menolak sebagian perkataannya Nabi Muhammad SAW, maka akan terdapat dalam hatinya sesuatu dari kesesatan, kemudian dia binasa dengan sebab itu. Jadi bukan masalah kecil ketika orang menolak hadis Nabi seperti yang disebutkan dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man radda hadits Nabi fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Nabi, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Kemudian juga disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh bahwa orang-orang yang menolak hadis Nabi itu akan menyimpang dia dan terus akan menyimpang dan akan sesat. Kemudian dia bawakan ayat dalam surah As-Saff ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah mulai menyimpang dari kebenaran, Allah sesatkan hati mereka dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi jelas ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Jadi beliau menjelaskan bahwa menolak hadis dengan pendapat para ulama merupakan kemungkaran yang sudah menyebar di mana-mana. Perhatikan judulnya itu, menolak hadis dengan pendapat para ulama merupakan kemungkaran yang sudah menyebar di mana-mana. Maka beliau jelaskan yang wajib kita mengikuti adalah hadis Nabi, bukan pendapatnya para ulama. Ya jelas sampai sini ya. Saya ulangi lagi supaya antum paham ini, masalah ini harus taksil karena banyak orang-orang yang masih menolak hadis Nabi SAW dengan berbagai macam alasan sudah. Apakah dengan kaidah, dengan pendapat masyayikh, pendapat ulama, mengatakan bahwa ulama yang kita ikuti lebih alim daripada kamu dan segala macam. Ini bukan orang berilmu. Orang berilmu yang diikut adalah dalil dari Quran Sunnah. Dan itulah nasihat para imam kepada kita semuanya. Kemudian penjelasan tentang taklid. Mungkin saya ulang-ulang tentang taklid, jadi antum mesti tahu apa ittiba' taklid. Itu ada di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 68. Di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 68 tentang perbedaan antara taklid dan ittiba'. Di bab yang ketiga halaman 68 penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dalil. Disebutkan di situ perbedaan antara taklid dan ittiba' adalah sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ittiba' adalah seorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abdul Bar rahimahullah yang wafat tahun 463 Hijriah di dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli menerangkan perbedaan antara ittiba' yaitu mengikuti dan taklid, yaitu terletak pada adanya dalil-dalil qat'i yang jelas bahwa ittiba' yaitu penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujjah, sedangkan taklid adalah penerimaan yang berdasarkan pemikiran logika semata. Berkata Imam Ibnu Khuwaiz Mindat Al-Maliki rahimahullah, namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah yang wafat tahun 390 Hijriah. Kata beliau, makna taklid secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah. Saya ulangi, makna taklid secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah, tidak ada dalil dari orang yang mengatakannya. Dan makna ittiba' yaitu mengikuti apa-apa yang berdasarkan atas hujjah, dalil yang tetap. Ittiba' diperkenankan dalam agama, namun taklid dilarang. Ini dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadli oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Artinya beliau membawakan perkataannya Ibnu Khuzaid Mindat Al-Maliki.
Jadi definisi taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil. Taklid itu adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil. Itu taklid. Dan taklid ini merupakan prinsip yang terbesar dari orang-orang jahiliyah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat tahun 1206 Hijriah. Kata beliau, al-mas'alatul rabi'ah at-taqlidul a'ma. Kata beliau, inna dinahu mabniun ala usulin a'zamuha at-taqlid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jamil kuffar min awalihim wa akhirihim. Jadi masalah yang keempat dalam masail jahiliyah, bahwa sungguhnya agama mereka dibangun di atas prinsip-prinsip yang paling besar adalah taklid. Dan ini merupakan kaidah yang paling besar bagi seluruh orang-orang kafir dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian dia bawakan ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu pada satu desa dari seorang pengancam, dari seorang rasul, dan kan orang-orang yang mewahnya berkata, sungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami di atas satu agama, dan sungguhnya kami mengikuti jejak mereka. Ini semua kesesatan. Orang jahiliyah nggak boleh kita ikut, prinsip agama mereka nggak boleh kita ikut. Makanya kita jangan taklid dalam kita beragama. Yang kita ikut adalah dalil. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.